pembelajaran. Yang pertama, memahami sifat pasar valuta asing dengan fokus pada pasar negara berkembang. Yang kedua, mengetahui sejarah sistem pertukaran uang. Yang ketiga, memahami dampak apresiasi atau depresiasi pada perusahaan multinasional. Yang keempat, menghargai alasan dan dampak intervensi pemerintah di pasar valuta asing. Yang kelima, memahami apa yang menentukan nilai tukar dan bagaimana MNC mengelola risiko nilai tukar. Dan yang keenam, membiasakan diri dengan sifat arbitrase valuta asing. Apa itu pasar valuta asing? Materi pertama yaitu apa itu pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah kombinasi dari bank sentral nasional, bank swasta, dealer valuta asing, dan broker melalui orang dan perusahaan yang dapat menjual dan membeli mata uang asing. Pasar valuta asing adalah pasar terbesar di dunia dengan transaksi melebihi 5,3 triliun US dollar per hari. Tidak seperti pasar saham, pasar valuta asing bukanlah struktur yang terorganisir dengan tempat pertemuan terpusat. Sebaliknya, pertukaran mata uang terjadi di seluruh dunia dan beberapa pertukaran dibuka hampir setiap jam sepanjang hari. Sebuah kurs mewakili harga satu mata uang dalam setiap nilai mata uang yang lain. Setiap nilai tukar memiliki dua sisi, yaitu nilai mata uang X dalam bentuk Y dan nilai mata uang Y dalam bentuk X. Bank dan pihak lain yang berurusan dengan pertukaran mata uang seringkali tidak mengenakan biaya untuk layanan mereka, tetapi menghasilkan uang dengan membeli pada satu harga penawaran, dan menjual mata uang pada harga yang lebih tinggi harga permintaan. Ekonom sering melihat pasar valuta asing sebagai sistem berjenjang. Pertama, ada wholesale tier, yang mencakup bank komersial yang secara langsung melayani bisnis dan individu yang ingin membeli atau menjual mata uang asing. Kedua, adalah retail tier, yang terdiri dari agen-agen kecil yang membeli dan menjual valuta asing. Jenis transaksi valuta asing. Jenis transaksi pasar valuta asing ada 3. Yang pertama, transaksi spot. Yang kedua, transaksi forward. Yang ketiga, penukaran atau swap mata uang. Yang pertama, ada transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi langsung pada kurs tertentu yang dilakukan setelah 2 hari kerja. Kedua, transaksi forward. Transaksi forward adalah transaksi ke depan yang telah disepakati dengan kurs. Dan yang terakhir, penukaran atau swap mata uang, merupakan persetujuan antar bank untuk menukar, kemudian menukar kembali mata uang di masa mendatang. Sejarah sistem nilai tukar. Sejarah sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar merupakan sebuah aturan yang digunakan oleh suatu negara dalam mengatur mata uang mereka terhadap mata uang negara lain. Secara historis terdapat 3 jenis sistem nilai tukar utama yang terdiri dari sistem standar emas, yang kedua adalah sistem Bretton Woods, dan yang ketiga adalah sistem mengambang. Yang pertama, standar emas merupakan sistem yang menjadikan emas sebagai acuan dalam menentukan nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. 2. Sistem Bretton Woods, kesepakatan tentang nilai tukar yang muncul dari adanya konferensi yang disebut Perjanjian Bretton Woods, di mana sistem emas tidak lagi menjadi nilai tukar tunggal. 3. Sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate, sistem di mana nilai tukar mata uang domestik diambangkan terhadap nilai mata uang asing, atau sesuai dengan pergerakan pasar di mana terjadinya kurs mata uang berdasarkan pada permintaan dan penawaran mata uang asing. Sistem nilai tukar lainnya. Sistem managed float. Dalam sistem managed float, negara berhak melakukan intervensi untuk mempengaruhi nilai mata uang mereka di pasar terbuka. Sistem floating independent memungkinkan pasar untuk menentukan nilai mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Sistem crawling page, di mana dengan sistem ini, pasar diperbolehkan untuk menyesuaikan batas dari waktu ke waktu. Apa yang menentukan nilai tukar?
Yang menentukan nilai tukar itu ada paritas daya beli. Berarti bahwa dengan mengabaikan perbedaan pajak, biaya transportasi, dan pembatasan perdagangan, barang dan jasa di dua negara manapun harus memiliki harga yang sama setelah mengubah masing-masing mata uang mereka menjadi mata uang bersama. Faktor pasar berarti bahwa dengan mengabaikan perbedaan pajak, biaya transportasi, dan pembatasan perdagangan, barang dan jasa di dua negara manapun harus memiliki harga yang sama setelah mengubah masing-masing mata uang mereka menjadi mata uang bersama. Pengaruh faktor lain, yang pertama ada inflasi, kemudian suku bunga relatif, tingkat pendapatan, dan kontrol pemerintah. Risiko nilai tukar dan lindung nilai. Oke, risiko nilai tukar dan lindung nilai. Yang pertama ada exposure transaksi. Risiko yang dihadapi perusahaan multinasional yang melibatkan ketidakpastian mengenai nilai mata uang mereka sendiri untuk apa yang mereka miliki di negara lain, apa yang mereka beli dari negara lain, dan apa yang mereka jual ke negara lain. Yang kedua, paparan terjemahan. Risiko yang melibatkan karakteristik keuangan MNC dengan aset dan kewajiban dalam mata uang berbeda yang dapat terlihat sangat berbeda tergantung pada nilai tukar. Lindung nilai. Cara untuk mengurangi ketidakpastian. Yang pertama, membeli kontrak pertukaran berjangka. Yang kedua, kontrak berjangka mata uang. Metode lindung nilai, opsi kontrak di mana pembeli membayar premi untuk memiliki opsi tetapi tidak ada kewajiban untuk membeli mata uang asing dengan harga yang ditetapkan pada tanggal tertentu. Arbitrase valuta asing. Kata arbitrase berarti beli rendah dan jual tinggi. Ketika ada peluang arbitrase, pedagang mata uang bergerak cepat untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar. Karena peningkatan permintaan untuk mata uang yang lebih murah akan menyebabkan nilainya naik. Pasar dengan cepat menyesuaikan diri dan menghilangkan peluang arbitrase. Halo Sobat LIPI. Seperti yang kita ketahui, hal yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi di dunia akan mengacu pada nilai tukar dolar, yang mana mata uang ini milik negara Amerika Serikat. Lalu, mengapa seluruh negara di dunia menggunakan mata uang dolar sebagai acuan nilai tukarnya? Yuk kita bahas. Semua bermula dari The Fed yang didirikan oleh Federal Reserve di tahun 1913. Hal ini merupakan respon atas ketidakpastian dari sistem mata uang sebelumnya, di mana uang kertas dahulu diterbitkan oleh masing-masing bank di Amerika Serikat. Di waktu yang bersamaan, Amerika Serikat saat itu sedang menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Namun, pusat perdagangan dunia masih berada di Inggris dan segala transaksinya menggunakan pound sterling. Semua hal tersebut berubah ketika Perang Dunia Pertama dimulai, di mana saat itu banyak negara yang mulai meninggalkan emas sebagai nilai tukar mata uangnya dan beralih menggunakan uang kertas. Kendati demikian, Inggris tetap menggunakan emas untuk menjaga posisinya sebagai mata uang yang kala itu memimpin dunia. Setelah 3 tahun Perang Dunia terjadi, Inggris untuk pertama kalinya harus meminjam uang dengan negara lain. Dan Amerika Serikat yang saat itu ekonominya sedang kuat menjadi pemberi pinjaman bagi banyak negara yang bersedia membeli obligasi Amerika Serikat berdenominasi dolar. Beberapa tahun kemudian, Inggris pun resmi meninggalkan standar emas. Dan hal ini memicu ketidakstabilan transaksi perdagangan dunia yang saat itu masih menggunakan mata uang pound sterling. Serta di saat itu mata uang dolar Amerika Serikat menjadi cadangan utama mata uang dunia. Tidak sampai di situ. Pada saat Perang Dunia Kedua kembali berkecamuk, Amerika Serikat selaku produsen dan pemilik cadangan senjata bersedia untuk menukarkan persenjataannya dalam bentuk emas. Sehingga saat Perang Dunia Kedua berakhir, mayoritas emas dunia sudah berada di bawah kendali Amerika Serikat. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak negara tidak bisa kembalikan peran emas sebagai cadangan mata uangnya seperti semula. Sekian pembahasan singkat mengenai mata uang dolar yang menjadi nilai tukar mata uang dunia.
Kesimpulan, untuk membeli, menjual, atau berinvestasi melintasi batas negara, perusahaan multinasional harus dapat menukar mata uang asal mereka dengan mata uang negara tempat mereka berbisnis. Pasar valuta asing adalah tempat pertukaran mata uang ini terjadi. Namun, karena nilai tukar banyak berubah, perusahaan multinasional menghadapi risiko nilai tukar. Ketika sebuah perusahaan membeli atau menjual sesuatu dan memberi atau menerima pembayaran di masa depan, biaya atau pendapatan dari pertukaran ini seringkali berbeda dengan yang ada pada saat perjanjian awal. Untuk itu, semua pebisnis internasional harus tetap waspada di pasar valuta asing karena hal itu mempengaruhi semua transaksi lintas batas serta nilai perusahaan seseorang. I know you're not, she's a